selamat malam. Ya, senang sekali bisa berjumpa dalam acara PA online bareng seri Alkitab. Malam hari ini senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman lagi dan senang sekali karena saya lagi-lagi tidak sendiri. Saya bersama teman saya atau kakak saya ini. Perkenalkan dulu, saya Roma. Saya Yudo. Iya, dan kita yang akan jadi host dalam acara PA online bareng seri Alkitab malam Ya. hari ini. Gimana nih Kak Yud? Kita seneng ya bisa ketemu lagi sama teman-teman setelah minggu lalu kita sudah ber-PA bersama-sama. Hari ini kita akan kembali untuk PA masih seputar perumpamaan. Iya, betul. Jadi kita kan dari bulan Juni kan udah ngebahas tentang perumpamaan Tuhan Yesus ya. Dari Juni orang Samar yang murah hati, dan kemarin tuh kita ngomongin tentang orang Farisi yang pungut cukai. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang orang kaya yang bodoh gitu. Jadi ini saya rasa teman-teman juga udah kenal perumpamaan ini ya, udah pernah baca, dan mungkin di awal minggu teman-teman juga udah dapat ceritanya gitu ya. Jadi ini familiar bagi kita gitu. Iya, seperti apa itu nanti akan kita lihat dalam penggalian malam hari ini bersama dengan dua guest kita. Tapi ini baru satu nih yang muncul. Halo Karista. Hai Baru Kak, Karista yang muncul. selamat malam. Iya, kayaknya udah siap banget ya untuk PA malam ini ya. Harus siap dong Kak. Nah, kesempatan ini saya juga mungkin mengundang Nathan sama Kak Arista bisa perkenalan singkat ke kita semua supaya bisa dikenal oleh sahabat Sabda yang join malam ini. Nah, bisa dimulai dari cowok dulu ya, dari Nathan. Silakan. Oke, perkenalkan, saya Nathanael Purba. Domisili saya sekarang ada di Solo. Kegiatan saya sekarang kerja sekaligus pelayanan. Ya, itu sih singkat perkenalan saya. Sudah. Oke. Salam kenal ya dari Nathan dan kita sama-sama di Solo. Oke. Oke, Kak Arista silakan. Hai, shalom, selamat malam. Nama saya Rista Seprida Hulu. Saya alumni Fakultas Misiologi dari I3 Batu Malang. Dan saat ini saya domisilinya di Kota Batu. Dan mengambil bagian pelayanan juga di bagian misi di EM YPPII Batu. Kemudian ada ini ya, saya masih tercatat sebagai anggota gereja BNKP di Pulau Nias, jadi itu tuh kayak gereja suku. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Makasih Kak Arista. Iya, ini Kak Yudo juga asli Batu nih. Orang Batu. Halo Kak, selamat malam. Oke, sebelum kita akan masuk dalam doa, mungkin teman-teman yang pertama kali mengikuti PA online bareng, kita mengingatkan bahwa acara PA online bareng ini kita buka setiap hari Senin untuk memfasilitasi teman-teman bisa menggali atau membedah Alkitab dari pasal-pasal yang terkenal di dalam Alkitab gitu ya. Dan khusus Kak Yuda tadi bilang 2 bulan ini kita akan menggali tentang perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada banyak orang gitu. Nah, selain itu kita juga gunain metode ya Kak biasanya dalam PA. Jadi supaya PA-nya terarah gitu, kita pakai metode Sabda namanya. Untuk simak, S untuk simak, A untuk analisa, kemudian B untuk belajar, D untuk doa dan diskusi, kemudian terakhir A itu untuk aplikasi. Jadi kita full circle gitu ya, nggak cuma berhenti sampai doa atau diskusinya, tapi kita sampai ke aplikasinya nantinya. Oke, teman-teman nanti bisa cek metode SABDA ini lengkap sekali. Linknya akan dibagikan oleh rekan saya admin malam hari ini. Oke, kita akan segera memulai acara ini dalam doa. Itu Kak Yudo saya minta pimpin dalam doa pembuka. Baik, kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena teknologi yang Tuhan berikan bagi kami bisa ber-PA dari banyak tempat di Indonesia dan juga dari latar belakang yang berbeda. Kami mengucap syukur karena Tuhan satukan kami oleh firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan tolong untuk setiap jaringan, untuk setiap hal yang kami butuhkan, listrik juga, setiap kesediaan teman-teman dalam menanggapi firman Tuhan yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Dan Tuhan kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Mu, Kau juga ada bersama dengan kami. Kau kami percaya Engkau juga menyertai kami dan juga menolong kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang menjadi guest, baik Krista maupun Nathanael, Tuhan berkati mereka. Sekali lagi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam PA kita dari Lukas 12 ayat 13, ayat 16 sampai ayat 21, sedikit overview tentang perumpamaan yang kali ini akan berkaitan dengan orang kaya. Karena topiknya mengacu ke kekayaan ya. Jadi
kalau kita lihat di Alkitab teman-teman, sebenarnya Yesus ngomongin tentang orang kaya atau bertemu dengan orang kaya atau ngomongin tentang kekayaan itu bukan cuma sekali dua kali gitu, tapi berkali-kali di dalam Alkitab. Bahkan di dalam perumpamaan pun ada beberapa perumpamaan yang diajarkan Yesus terkait kekayaan atau dengan orang kaya gitu ya. Kenapa Yesus ajarkan itu? Sebenarnya ada tujuannya gitu. Tapi salah satu contoh yang mungkin teman-teman ketahui yang paling biasanya familiar ini tentang orang kaya dan Lazarus. Siapa yang nggak tahu tentang perumpamaan ini? Mungkin satu kelak nanti kita akan pelajari juga. Nah, tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini berbicara tentang ada seorang kaya dan ada seorang miskin yang Lazarus, di mana akhirnya dari perumpamaan ini Yesus sedang mengajarin, yaitu ya tentang bahayanya lagi-lagi orang yang kaya karena tidak mau berbagi gitu terhadap orang yang miskin, dan ini berkaitan dengan lagi-lagi tentang kekayaan gitu. Mungkin ada contoh lain? Ya, saya juga temuin Tuhan Yesus juga pernah ngasih perumpamaan gitu ya di Matius 13 ayat 22 itu tentang orang kaya. Itu kan tentang benih yang ditaburkan gitu ya. Jadi firman Tuhan itu ditaburkan ke ke tanah yang berbeda gitu, dan satu tanah itu dia punya semak berduri, dan itu orang kaya. Itu dibilang orang yang diumpamakan oleh benih yang tumbuh di antara semak duri, dikatakan sebagai orang yang terpengaruh oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Jadi itu juga Tuhan Yesus bilang bahwa kekayaan itu menipu, sehingga itu tidak menumbuhkan imannya gitu. Iya, jadi ada banyak contoh tentang perumpamaan kekayaan yang Yesus sedang ajarkan ke banyak orang. Itu sebenarnya bahkan tentang pemuda yang kaya itu ya, dia bilang lebih sulit orang orang kaya masuk surga dibanding unta masuk lubang jarum. Itu literal ya, kata orang dengar misalnya gitu kayak nama gerbang di Yerusalem, ternyata itu bukan, itu literally lubang jarum gitu. Tuhan Yesus masukin itu. Nah, jadi mustahil bagi mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah kecuali ya itu. Ya. Dari beberapa perbicaraan yang Yesus arahkan kepada orang kaya atau terkait kekayaan, sebenarnya kalau dilihat ini bisa negatif atau bisa positif. Ini sebenarnya berbicara tentang apa ya, pengajaran Yesus terhadap berbagai perspektif dari konteks pesan yang ingin dia sampaikan gitu. Nah, kenapa Yesus ngomongin ini dan cenderung biasanya negatif? Kenapa? Karena Yesus ingin mengajarkan kepada orang untuk waspada terhadap keserakahan, untuk hati-hati terhadap cinta akan uang gitu. Karena kadang-kala orang dikekang oleh uang sehingga orang bisa cinta terhadap uang dan melupakan di sekitarnya gitu, karena bisa jadi Tuhannya itu uang sendiri gitu. Itu yang membuat Yesus sering mengecam tentang hal-hal yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan karena kekayaan yang dimiliki. Jadi ini satu peringatan dan kecaman kepada orang-orang yang demikian. Mungkin ada tujuan lain nggak? Iya, jadi kayak banyak orang bilang gitu ya, orang kaya itu jahat gitu. Orang kaya itu jahat, orang miskin lebih baik. Tapi enggak juga. Dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan Yesus juga punya pengikut-pengikut yang ternyata orang kaya gitu. Mereka menggunakan kekayaannya untuk menolong Tuhan Yesus menyampaikan berita Injil, gitu, menyampaikan kabar baik. Tapi juga kita juga mesti melihat gitu bahwa di dalam pernyataan Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus memisahkan gitu antara kekayaan itu sendiri dengan orangnya gitu. Orangnya ini memandang kekayaan seperti apa? Seperti Zakheus. Zakheus dia memandang kekayaannya itu bukan sebagai sesuatu yang harus dijaga ketika dia mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Dia bahkan mengembalikan apa yang dirampas kepada orang yang dirampas 4 kali lebih banyak gitu ya. Dan itu seringkali kita jadi introspeksi gitu kan. Apakah saya memandang kekayaan saya atau bagaimana saya mengejar kekayaan itu sudah sesuai belum dengan firman Tuhan gitu. Jadi bukan soal tentang aku kaya atau aku miskin, tetapi bagaimana kita memandang harta kita gitu. Iya, oke. Jadi kita sebenarnya banyak tujuannya untuk mengajarkan kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita miliki dan tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, termasuk kekayaan kita. Jadi kalau demikian bisa dikatakan apakah Yesus mengasihi orang kaya? Ya, jelas. Yesus mengasihi semua orang termasuk orang kaya, walaupun dalam beberapa bagian sering Yesus memberikan pengajaran kepada mereka gitu. Tapi Yesus kasihnya tetap sama, nggak terbatas hanya kepada orang miskin atau hanya kepada orang yang seperti apa gitu. Tapi kepada orang kaya pun Yesus mengasihi, dan untuk itulah Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia. Iya, dan juga sebaliknya, nggak cuma orang miskin yang membutuhkan juru selamat gitu. Orang kaya juga butuh juru selamat gitu. Meskipun mereka punya kekayaan, mereka punya harta,
tapi mereka tidak bisa diselamatkan oleh harta itu. Nah, itu nanti kita akan dalami lebih lagi di perumpamaan ini ya, teman-teman. Ya, nah jadi malam hari ini kita akan menggali Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 dan ini akan bersama dengan Rista dan juga Kak Nathanael. Ya, di sana sudah sangat siap ya? Sudah sangat siap? Oke, ini yang bergabung malam hari ini juga bisa membagikan tanggapan, bisa membagikan respon, atau mungkin terkait pertanyaan dari perumpamaan yang sedang kita gali, langsung tuliskan di kolom komentar aja. Nanti kita akan bacakan dan kalau ada waktu mungkin kita akan juga sharingkan sama-sama ya. Saya akan bacakan, kita akan menggali bagian pertama. Saya akan bacakan Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Teman-teman bisa simak bersama-sama yang buka HP sucinya atau buka Alkitab fisik. Ya, bisa dibuka, kita akan melihat bagian ini bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Jaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Nah, kita akan gali bagian pertama ini tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh bersama Kak Nathanael dan juga Kak Rista. Oke, saya akan tanya ke Kak Rista dulu ya. Kak Rista masih bering ya? Ya. Oke, kita coba usahakan ya supaya Kak Rista bisa bergabung. Kalau demikian kita ke Kak Nathan ya. Oke. Ya. Nah, dari perikop atau bagian 1 yang sudah saya bacakan, kira-kira apa yang terjadi sebelum Yesus memberikan perumpamaan ini dari ayat ini menurut kamu? Kalau kita merujuk ke perikop sebelumnya di ayat 1 sampai 11, kalau kita perhatikan bahwa Yesus sedang berkhotbah di kerumunan banyak orang. Ya. Tapi khotbah saat itu berfokus kepada murid-murid Yesus. Mana kita harus mengikut dia yang kita harus takut kepada dia yang benar. Yaitu dia yang mencabut nyawa dan bahkan menentukan kita ke neraka atau tidak gitu ya. Nah, itu yang terjadi di ayat sebelumnya. Karena tentang mengikut dan bahkan dikatakan juga harus tunduk kepada Roh Kudus. Itu yang melatar belakangi di ayat sebelumnya. Jadi Yesus saat itu berkhotbah. Jadi ketika Yesus sedang berkhotbah dan berbagi firman Tuhan, tiba-tiba ada seorang bertanya tentang harta warisan, nah gitu. Ya, begitulah kurang lebihnya. Oke, jadi latar belakangnya di mana ada orang dari kerumunan banyak orang datang kepada Yesus gitu ya. Dan tadi kalau Nathanael jelasin ini menarik ya, dari perikop 1 kita lihat di atasnya ya, di ayat sebelumnya itu Yesus tadi ngomongin tentang hal mengikuti atau kemunafikan dan lain sebagainya. Dan ketika seorang dari orang banyak itu datang ke Yesus, tiba-tiba langsung bertanya terkait warisan. Ini kayak sebuah hal yang berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan barusan. Tapi sebenarnya ada maksudnya nanti kenapa orang tersebut bertanya kepada Yesus tentang harta warisan. Ya. Nah, apalagi di zaman itu ketika ada seorang rabi atau ada seorang guru, biasanya memang ada orang banyak akan menanyakan seputar ini hal yang ingin mereka tahu kepada rabi atau kepada guru mereka. Makanya saat itu seorang dari banyak itu juga akhirnya bertanya kepada Yesus gitu. Nah, sekarang yang bagian selanjutnya terkait pembagian warisan. Menurut Kak Rista nih, adakah latar belakang budaya sehubungan dengan pembagian warisan di Israel? Ya, kalau kita baca dari dari teks ini, kita bisa lihat sih sebenarnya ada banyak sumber sih Kak yang sepakat bahwa pada zaman Israel anak sulung tuh kan di sini kan ada 2 tokoh ya. Si orang yang bertanya ke Tuhan Yesus dan yang kedua itu saudaranya dia. Jadi anak sulung kalau di zaman Israel tuh anak sulung punya hak prerogatif, hak mutlak untuk mewarisi porsi bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari si saudaranya. Yang maksudnya yang kedua gitu, yang bukan selain dari si sulung. Di situ dia dapat harta, dia dapat berkat, dia juga memiliki otoritas
untuk menentukan kedudukan atau status sosial saudaranya itu sendiri. Jadi sulung ini punya tanggung jawab yang lebih besar secara sosial. Nah, si pemuda ini yang sedang bertanya ke Tuhan Yesus lebih lanjut dideskripsikan sebagai seorang yang tidak puas sama sekali dan dia berusaha untuk mencari pembelaan bagi dirinya sendiri. Dia ngomongnya ke Tuhan Yesus gitu. Iya. Gimana Kak? Iya, jadi memang dikatakan Nisa ini benar gitu ya. Jadi kelihatan ada motif di belakang pertanyaan itu gitu. Bagaimana dia kayak kelihatan nggak puas, mungkin juga iri ya. Bisa kayak iri gitu. Dia iri dengan abangnya ya, itu dibilang ya, karena abangnya dapat 2. Kalau saya sempat baca itu kayak ini sepertinya kayak pola anak-anak yang menghabiskan warisannya gitu. Jadi dia nggak punya uang lagi, kemudian dia mengingini sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, yaitu abangnya gitu. Jadi bisa dibilang mungkin abangnya atau orang lain gitu, atau adiknya gitu. Jadi siapapun itu kita kan nggak tahu kan, dan dia ini adik anak kedua, anak pertama bahkan gitu. Tapi yang pasti dia punya motif di belakang perkataannya itu, bahwa dia nggak puas dengan apa yang dia punya gitu. Iya, dan kalau berbicara tentang latar belakang budaya, jelas hukum Taurat atau Taurat Musa juga menjelaskan tentang warisan ini, dan sudah tertuliskan juga di kitab Bilangan pasal 27 atau kitab Ulangan pasal 21. Teman-teman nanti bisa lihat di mana sudah diatur ya tentang pembagian harta warisan di antara keturunan laki-laki seperti yang dijelasin Kak Arista dan juga Kak Yudo ya. Jadi selain teratur di dalam hukumnya Musa, ternyata memang kalau membicarakan tentang pembagian warisan ini satu hal yang sangat penting bagi orang Yahudi dan mungkin bagi orang masa kini. Beberapa kali kan kita lihat kasus ada orang yang tidak puas dengan pembagian warisan dan lain sebagainya, itu bisa jadi ya karena ini berkaitan dengan uang dan berkaitan dengan apa ya, kehidupan finansial mereka berikutnya. Jadi mereka yaitu akhirnya bertanya kepada Yesus seputaran dengan hal yang ingin dia capai gitu. Nah, setelah itu akhirnya orang ini meminta saudaranya untuk berbagi warisan ya. Nah, balik ke Nathanael nih. Mengapa orang ini meminta saudaranya untuk berbagi warisan? Apakah orang ini tidak mendapat bagian warisan? Mana kamu? Nah, kenapa sih orang ini meminta keadilan tentang warisan? Kalau beberapa sumber saya temukan, terutama dari catatannya Matteo Henry yang ada di tafsiran Sabda yang sudah dibentuk, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Nah, yang pertama, dia mungkin mendapat warisan, tapi dia merasa masih kurang. Merasa masih kurang. Jadi dia memanfaatkan situasi supaya Yesus yang dihormati pada saat itu, yang dianggap tadi nabi atau dianggap sebagai Tuhan, supaya menghakimi mereka. Dia menggunakan manfaat waktu yang tepat. Nah, kemudian ada yang kedua, pandangan yang kedua menyatakan bahwa mungkin saudaranya sendiri merampas bagiannya sendiri, gitu. Jadi karena saudara, kita tahu bagaimana pembagian harta bisa terjadi, tiba-tiba ini hanya dikasih sekian, tidak sesuai dengan bagiannya masing-masing, atau bahkan diambil sepenuhnya, tidak dibagi pada saudaranya. Ya, itulah resikonya pembagian harta. Jadi ada 2 kemungkinan bisa terjadi, tapi kita tidak tahu pasti saat itu apa yang terjadi. Nah, karena Yesus langsung potong, nggak tanya penjelasannya, kenapa kamu bertanya seperti itu, ya kan? Karena Yesus saat itu bilang, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim di antara kamu? Gitu. Jadi kita nggak tahu pastinya, cuma ada 2 hal kemungkinan. Yang pertama tadi dia kurang puas dengan harta warisan yang dia terima. Yang kedua, mungkin harta warisnya direbut oleh saudaranya sendiri. Gitu. Iya, berarti dari penjelasan atau dari beberapa hal yang sudah Nathan sebut, ya ada keinginan, balik lagi ya, ada keinginan untuk bisa mendapatkan harta yang lebih banyak, gitu ya. Kelihatannya lebih yang ke pertama, tapi sebenarnya kita nggak menjelaskan karena Yesus langsung kasih bahwa dia bukan hakim atau orang yang bisa menjelaskan tentang bagian itu. Walaupun dia tahu apa maksudnya gitu ya, tapi kelihatannya kemungkinan inilah yang membuat Yesus akan mengajarkan satu hal kepada
seorang ini gitu terkait harta. Gimana Kak? Iya, jadi tadi kan kita lihatnya di sisi negatif ya, dia kurang ini, dia mungkin kurang kuat, tapi mungkin Natanya tadi kasih sudut pandang baru gitu ya. Dia hartanya dia dirampas gitu, tapi apapun itu masih spekulasi gitu kan, dan apapun itu kayaknya nggak penting juga untuk dibahas sama Tuhan Yesus ya. Kita bisa lihat tadi Natanya juga bilang pengen potong dengan apa namanya pernyataan yang apa namanya di ayat berikutnya gitu ya. Jadi memang kita hanya bisa menerka-nerka ya apa yang sedang dalam benak orang ini dan juga motifnya apa yang ada di belakangnya pertanyaan. Oke, dan itu yang mau kita gali juga nih menurut Karista. Apa maksud dari jawaban Yesus ini? Kenapa dia nggak menjawab dengan pertanyaan tapi malah menjawab bagian lain? Silakan. Ya, baik Kak, terima kasih. Sebenarnya ya kalau di ayat 14 dan ayat yang ke-15 tuh Tuhan berkata sama si orang ini, saudara. Kalau dilihat dari kata pertamanya saudara. Terjemahannya itu man, bukan brother gitu kan. Dia ini melibatkan soal feelingnya Tuhan Yesus yang pengen banget nih menghardik si orang ini. Itu dipakai kata man. Jadi kata man ini penyebutan implisit, ini terang-terangan banget nih Tuhan mau menunjukkan ketidaksetujuannya dan Tuhan Yesus mengecam si penanya, si orang ini sendiri. Nah bahkan nih Kak kalau saya mau tambah lagi sedikit, ada teolog namanya Reiling dan Swellengrebel, mereka ini menerjemahkan bahwa kata man, saudara yang ada di ayat ini itu it is a harsh form of address implying disapprobation. Jadi itu tuh kalimat yang menyengat indera, itu tuh tajam banget yang Tuhan benar-benar menunjukkan ketidaksetujuannya soal si pemuda yang meminta Tuhan Yesus tanpa sungkan untuk menyelesaikan masalahnya. Itu sih Kak. Jadi tambah lagi nih, sedikit lagi nih. Kita kalau saya sih menyimpulkan sih sedikit bahwa Yesus memang tidak menuruti permintaan orang ini sama sekali. Permintaannya si pemuda ini. Tuhan juga Tuhan sudah tahu di sekitarnya itu udah banyak pandangan-pandangan soal kerabiannya Tuhan Yesus sendiri kan. Pada zaman itu tuh ada banyak orang yang menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai raja duniawi yang menangani soal persoalan duniawi mereka. Jadi ini sekaligus juga kita buktikan bahwa di konteks ini orang Yahudi mempunyai pemikiran yang salah tentang Mesias. Kalau kita bisa lihat di beberapa ajaran pengertian umum di mana kita lihat Mesias itu bagi mereka pembebas kaum Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Tuhan pasti mengetahui juga ya untuk menangani kasus ini ya udah nggak ada prosedur lain. Maksudnya ada sistem yang lebih berwenang untuk untuk mengurusi persoalan soal harta warisan yang ingin diselesaikan sama si pemuda ini. Itu sih Kak, Tuhan tidak mau melangkahi siapapun gitu dalam bagian ini. Ya, itu aja. Oke. Ya, benar banget ya. Jadi Yesus menjawab di ayat 15 malah dikatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab seorang walaupun berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat juga bahwa selain Yesus mengatakan bahwa pengaturan warisan itu sudah tercatat dalam hukumnya dan bukan wewenang Yesus, tapi sebenarnya maksud lain dari seorang ini ingin kan sebenarnya kalau kita lihat ingin mendapatkan jawaban dari Rabi, tapi sebenarnya di situ dia sedang memposisikan Yesus sebagai hambanya, bukan malah guru atau Tuhannya gitu, karena dia ingin mendapatkan jawaban menurut versi dia, bukan apa yang sebenarnya yang Tuhan mau gitu. Jadi Yesus tahu segala isi hatinya dan itulah yang Yesus mau ajarkan ya terkait bahayanya ketamakan dan juga ada yang lebih penting ternyata dari hanya sekedar kekayaan duniawi, karena Yesus bilang hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu gitu. Jadi sebenarnya Yesus mau tekanin di bagian itu. Gimana? Ya, jadi emang tadi gue lihat kita kayak agak bingung ya. Jadi kita bisa lihat sih kata-kata itu jelas, itu bukan tanda tanya di belakangnya, tapi tanda seru gitu. Maksudnya kayak
imperatif gitu ya di ayat yang 13. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Jadi kayak tadi ya di nyuruh gitu. Dan juga itu kayak apa namanya orang yang mengadu gitu ya. Mengadu kepada satu pengadilan. Tadi bisa juga bilang gitu. Jadi dia minta supaya pengadilan ini atau orang yang berwenang ini memberikan surat atau apa namanya? Jadi bilang kayak pembenaran lah. Oh, akulah yang berhak mendapatkan warisan itu atau setidaknya bagian dari warisan itu. Jadi memang kata-kata orang ini memang tidak sopan juga kalau kita dalam budaya timur ya. Kita paling kalau budaya timur kan kita akan minta baik-baik, Tuhan tolonglah. Tapi ini guru katakanlah kepada saudara. Jadi kayak imperatif dan itu memandang itu bukan sebagai apa namanya Tuhan atau guru, tapi mungkin lebih rendah daripada itu. Gitu. Iya. Dan Yesus tahu maksudnya. Oke, teman-teman yang lain juga bisa nih menambahkan, memberikan tanggapan atau mungkin menanyakan sehubungan dengan apa yang sedang kita gali dari bagian pertama ini ya. Oke, dan kita sudah lihat dari konteks apa yang sedang Yesus mau katakan dan ini adalah perumpamaannya ya. Ini menarik sekali karena Yesus kadang-kala pertanyaan-pertanyaan yang abstrak atau mungkin hal-hal yang ditanyakan kepada dia itu sulit atau mungkin ada maksud yang ingin mau Yesus jabarkan lebih luas, dia akan jelaskan dengan perumpamaan. Dan kan kita lihat dari perumpamaan orang kaya yang bodoh ini. Nah, kita akan baca dulu ayatnya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 16 sampai 21. Mari kita simak sama-sama. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Menarik perumpamaan ini. Nah, kita akan bahas. Nah, sekarang ke Nathanael kembali ya, mengapa orang dalam perumpamaan ini disebut sebagai orang kaya? Orang kaya. Kalau kita cari-cari di dalam Alkitab, saya nggak tahu ya teman-teman, saya nggak ada menemukan ukuran kaya di dalam Alkitab seperti apa. Dan ukuran kaya itu tergantung mindset setiap orang, berbeda-beda. Ya kan? Nah, tapi saya melihat di KBBI bahwa kaya itu adalah memiliki banyak, jadi nggak sedikit. Jadi memiliki banyak. Nah, kalau kita lihat di ayat 16 tadi, kemudian yang mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Nah, kalau kita lihat kata berlimpah-limpah, ya, berlimpah-limpah berarti dia memiliki lebih dari yang dia butuhkan. Nah, lebih dari yang dia butuhkan, bahkan mungkin bagi banyak orang sekitar saat itu dibandingkan dengan hasil tanah orang lain atau melihat dari kekayaannya seorang kaya ini, mungkin dia lebih memiliki kekayaan yang lebih dibandingkan orang-orang rata-rata pada saat itu. Nah, makanya disebut dia kaya, berlimpah-limpah hasilnya. Gitu. Setuju ya, setuju ya. Kalau orang masa kini disebut sebagai crazy rich, tapi memang ini karena apa yang sudah dihasilkan ya, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk kaya gitu. Tapi dikatakan bahwa dia sudah mengerjakan bagiannya dan dia sudah punya tanah banyak dan itu juga tanahnya berlimpah-limpah gitu ya. Oke, nah ada tempat nggak? Enggak. Oke. Dan di bagian selanjutnya dikatakan orang kaya ini berpikir akan mengembangkan bisnisnya dengan membangun lumbung-lumbung yang lebih besar. Nah, dari Karista nih, salahkah apa yang dipikirkan orang kaya ini? Silakan, dari ayat 17 dan 18. Ya Kak, kalau dilihat dari salah apa benernya itu kita sudah jelas ya, udah jelas bahwa kata-kata yang dikeluarkan disebutkan di sini di ayat yang ke berapa ya? 18 mungkin ya Kak. Di ayat yang ke-18 lalu katanya, ini yang akan aku perbuat. Itu
itu sangat apa ya, sangat tajam banget sih sebenarnya di situ. Ini yang akan aku perbuat. Ini orientasi dari manusia berdosa itu kuat banget ya, sangat melekat dalam bagian ini. Jadi si kaya ini yang tadi dibilang tuh, si kaya ini secara besar-besaran berusaha banget menggeser kehendak Tuhan dari keinginan hatinya dari nafsu yang sudah besar banget nih dalam dirinya. Dia benar-benar membesarkan dirinya, dia tidak puas, dan jadinya fokus kekayaannya itu jadinya benar-benar untuk dirinya sendiri aja gitu. Untuk bersantai, untuk makan minum, untuk senang-senang, untuk foya-foya, itu tuh sangat hedonistis sekali. Dan jadinya ini jadi salah. Kesalahan fatal si kaya itu ya karena dia menjadikan fungsi kekayaannya, nilai kekayaannya, dan pandangan dari kekayaannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Gitu sih Kak dari saya. Berarti jawabannya salah atau tidak salah? Salah. Benar juga tadi Nathaniel juga kasih lihat ya bahwa sebenarnya dia udah punya cukup gitu, enough gitu. Jadi apa yang dia miliki itu jauh lebih baik daripada orang lain. Apa yang dia miliki itu bahkan ketika dia ini kan hasil usahaku sendiri gitu. Ketika dia bisa bilang ini hasil usahaku sendiri, dia meniadakan Tuhan kan. Jadinya aku juga dengan Rista bahwa tadi memang ketika dia punya pikiran bahwa dia akan melakukan ini dan itu gitu, dia kembali lagi ke dirinya sendiri gitu. Dia mungkin nggak melihat orang lain sekitarnya gitu. Dia nggak melihat apa sih yang dibutuhkan untuk orang ini dan orang itu gitu. Bahkan ketika kalau kita ini konteks Yahudi ya. Jadi ketika orang ini dibilang bahwa dia punya banyak harta, punya banyak hasil tanah gitu ya. Kenapa dia nggak mikirkan tentang bait Allah misalnya gitu, tentang bahwa Tuhan juga menginginkan supaya orang lain tuh mengasihani satu yang lain, memberi kebutuhan kepada anak yatim misalnya, janda-janda misalnya. Dia nggak ngelakuin itu, tapi dia mikirkan tentang bagaimana supaya aku punya tempat yang lebih luas lagi gitu. Jadi ini benar-benar hal yang absurd ya. Udah banyak lagi dan dia punya rencana untuk dia sendiri. Jadi aku setuju dengan Nathaniel dan Rista. Jadi memang dia ini kayak nggak cukup kayak tadi ya, kayak orang yang pertama tadi yang minta kebenaran dari Tuhan Yesus gitu ya. Oke, dan kalau kita lihat dari ayat 17 sampai 18 itu lebih dari 5 kali kata aku itu diulang. Betul. Dan biasanya kalau di dalam nas atau firman Tuhan yang kita gali, ada kata yang diulang-ulang itu berarti penting. Dan dari ayat 17 sampai ayat 18 ini, apa yang harus kau buat? Di mana aku harus gini? Aku. Nah, itu sudah mengindikasikan tentang dirinya sendiri berulang-ulang, dan itu bersifat egois gitu ya, karena semua tentang aku, semua lagi-lagi ke aku, semua bagian aku. Nggak ada sedikit pun berpikiran secara vertikal untuk Tuhan dan horizontal untuk sesama gitu. Tapi dia benar-benar ingin mengontrol semua situasi, dari kekayaan, dari kehendak Tuhan, termasuk tadi Kak Rista bilang dia ingin mengontrol apapun. Sebenarnya itu bukan bagiannya gitu kan, itu udah di luar wewenang, itu sebenarnya udah bagian Tuhan, tapi itu pun dia mau kontrol semuanya. Makanya menurut saya di sini salahnya juga dia karena keinginan dirinya sendiri, lagi-lagi pasti aku dan aku gitu. Nah, ada satu pertanyaan teman-teman yang sudah gabung hari ini. Dari tadi ini ada dari papan.com. Selamat malam semuanya, selamat malam. Dari Kak Andreas bertanya, gimana cara menjadi kaya di hadapan Allah, di depan Allah, di depan Allah. Ada yang mau menjawab dari pertanyaan Andreas? Gimana cara menjadi kaya di hadapan Allah? Kalau tadi tidak setuju untuk menjadi kaya, kalau saya malah ya nggak masalah sih sebenarnya jadi kaya. Ya kan? Yang salah kalau kita lihat dari si kawan ini tadi, orang kaya ini tadi adalah dia terlalu memikirkan diri sendiri. Ya kan? Apa-apa aku, seperti kata Karoma tadi, apa-apa aku. Jadi itu yang sebenarnya yang salah. Menjadi kaya tidak salah, tetapi kebanyakan orang kaya itu adalah lupa segalanya. Dia merasa sudah memiliki segalanya, bahkan bisa sampai lupa Tuhan. Kalau kita teringat tentang kisah kapal Titanic, ya kan, seorang yang pemilik kapal Titanic mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menenggelamkan kapal ini, termasuk Tuhan. Ternyata sekali berangkat kapal Titanic tenggelam hanya karena menabrak sedikit batu.
tenggelam sampai sekarang kisahnya kita tahu. Bahkan kemarin juga kapal selam Titanic juga yang begitu mahal juga tenggelam juga, nggak bisa naik gitu. Jadi yang menjadi kaya itu sebenarnya nggak salah, ya kan? Yang ya kaya itu nggak salah. Yang salah itu adalah bagaimana sifat kita, bagaimana respon kita terhadap Tuhan. Jadi ingat, kita juga kaya bukan karena diri kita sendiri, kita kaya juga ada pertolongan Tuhan. Ya. Oke, banyak orang kaya di luar Tuhan. Oke lah, dia kaya di luar Tuhan. Tapi bagaimana kehidupannya? Itu yang perlu kita periksa. Ya kan? Apakah dia damai menjalaninya? Apakah juga dia melakukannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Yang penting kita menjalani pekerjaan, kekayaan kita sesuai dengan firman Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Nah, Iya. ya. Jadi menolong ya Andreas ya. Jadi gimana respon kita di hadapan Allah dan menyadari siapa kita di hadapan Allah. Nah, ada pertanyaan kedua dari Nehemia Chris. Apakah kaya di hadapan Allah sama dengan mengumpulkan pahala? Wah, dia mau coba menjawab? Mungkin kali ini Rista ya. Silakan Rista, mungkin kayaknya bisa ngejawab ini. Silakan. Kayak di hadapan Allah sama dengan mengumpulkan pahala. Ya, saya pikir kalau misal ini sudah beda ya konsepnya. Kalau mengumpulkan pahala itu kan udah beda banget ya. Sudah tidak sama dengan teorinya kita sebagai orang percaya gitu. Jadi mungkin ini lebih ke motivasi kita sih Kak, motivasinya kita di hadapan Allah gitu. Tadi itu masih menyambung juga sama pertanyaan yang dijawab sama Kak Nathan ya gitu. Jadi ya tidak sama, tidak sama ya kayak di hadapan Allah ya, tidak sama dengan mengumpulkan pahala. Tapi kita belajar terus untuk menjadikan bahwa yang pasti konsep kekayaan itu tidak melulu soal materi, tapi gimana cara kita menyikapi mengucap syukur ke Tuhan untuk segala hal yang Dia berikan ke kita. Buat saya sih seperti itu aja Kak jawabannya. Oke, thank you Kak Rista. Gimana Kak Yud, setuju? Yeah. Ini ada yang menjawab nih, Ray. Emang di Kristen ada pahala lagi? Ada malah. Jawab. Nathan mau menjawab. Ya, pahala dalam Kristen ada, tapi konsepnya berbeda, bukan seperti kekayaan. Kekayaan nanti pembagian kita dapat pahala di surga nanti. Bagian kita yang kita terima, apa yang kita kerjakan di dunia sesuai dengan firman Tuhan, kita terima di surga nanti. Contoh, kita memberitakan Injil ada pahalanya sendiri, menanti-nantikan Tuhan ada pahalanya sendiri, mati dalam mati martir atau mati dalam Injil juga ada pahala sendiri, dan beberapa lagi ada pahala. Jadi pahala itu berbeda dengan kekayaan, teman-teman. Jadi beda. Pahala konsep kita di bumi sama di surga itu berbeda. Oke, ini Pak Lukas juga mengomentari kayak di hadapan Allah, artinya fokus pada Allah dan melakukan perintah Allah yang kita baca dari firman Allah. Dan Nehemia sepakat setuju ya, kita kerjakan ya. Lagi-lagi kayak di hadapan Allah, menyadari siapa kita di hadapan Allah. Tapi kalau mengumpulkan pahala, lagi-lagi ke motivasi. Itu pasti untuk aku, dan itu dalam konsep kekristenan bukan seperti itu. Gitu. Anak Tuhan sudah terjamin keselamatannya, haleluya. Ya, Nehemia semangat banget. Oke, kita kembali ke konteks, teman-teman masih bisa juga mengikuti dari penggalian kita malam hari ini. Pertanyaan berikutnya ya, masih terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang kaya tadi. Sekarang Nathanael ya, apa yang akan orang kaya ini lakukan setelah lumbung-lumbungnya jadi lebih besar dan terisi penuh dari ayat 19 ini? Silakan. Nah, dari ayat 19 ini, dia berkata seperti ini. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kita garis bawahi kata beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Artinya adalah si kaya ini ingin memuaskan dirinya sendiri, ya kan? Dia sudah memiliki hal, tapi itu yang tadi yang kita katakan salah tadi adalah dia mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Nah, yang dilakukan adalah memuaskan kedagingan dia. Dia lupa akan kepuasan rohnya dia. Nah, ini kesalahan yang selanjutnya, dia lupa akan itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh si kaya ini. Begitu. Iya.
Oke, setuju sekali ya. Dan lagi-lagi dia lupa kepada siapa seharusnya dia bergantung dari apa yang dia miliki ya. Lagian dia sama sekali nggak mikirin itu. Bagaimana dia di hadapan Allah, bagaimana hubungannya dengan sesamanya, dia bersikap acuh tak acuh. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, yang penting aku punya segalanya, yang penting aku dan aku gitu ya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa Allah, tanpa sesama. Pokoknya kehidupannya hanya bersifat kepada dirinya sendiri dan dia merasa bahwa semuanya aman, semuanya di dalam kendalinya dan kayaknya hidupan jaminan kedepannya juga aman karena dia punya semuanya. Bahkan kata lah di sini katakan beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ini kan sebenarnya perintah ini kata Allah. Dia apa ya? Itu bisa dikatakan dia Tuhan dan dia memberikan satu perintah terhadap dirinya sendiri bahwa karena aku dan untuk aku, bagi aku. Wah, itu bahayanya sebenarnya di sini kita lihat dari ayat 19 ini. Gimana, Kak? Iya, jadi tadi Roma bilang jadi Tuhan atas diri sendiri dia, captain of my soul gitu. Jadi kayak apa yang kulakukan itu bukan karena Tuhan, tapi karena aku. Akibatnya atau hasilnya itu bukan dari Tuhan, tapi dari hasilku, hasil kerja kerasku, hasil keringat, air mata, darah mungkin ya. Tapi orang ini berarti lupa gitu bahwa segala apa yang kita punya, yang dia dimiliki itu berasal dari Tuhan gitu. Bahwa dia kita juga bilang bahwa Tuhanlah empunya binatang di padang dan segala macam. Itu berarti dia melupakan itu semua gitu. Jadi dia menghilangkan Tuhan dari hidupnya dia gitu. Itu mungkin tadi dibilang bahwa orang ini nggak kaya gitu. Dari si teman-teman yang nanya. Jadi menghilangkan Tuhan yang sumber berkat itu ya artinya nggak kaya gitu. Oke, nah menanggapi yang bagian tadi masih ini dari Septian ya, dari Mazmur 58 ayat 11. Dan orang yang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Sedikit ya, tapi terkait pahala ada di Mazmur. Dan beda sama pahala yang di luar Kristen yang disebutkan. Yang ditambahkan dari Pak Lukas, jadi kalau kita menerima berkat Tuhan, lalu uang atau kekayaan itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kekayaan yang didapat kita usahakan agar berganda, tapi semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, balik lagi ya, untuk Tuhan. Dari Pak It's Solution balikpapan.com, semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan, amin. Ini nama Pak It's Solution Balikpapan siapa ya? Bisa mungkin di-mention namanya supaya kita bisa tahu. Ya, tanggapan dari Budha Wisnu, boleh aja jadi orang kaya, tapi jangan jadi orang bodoh di hadapan Allah. Ini sebenarnya pertanyaan yang mau kita tanyakan berikutnya ya, nanti akan dijawab oleh guest kita. Dan ada pertanyaan dari Pak Anggiat. Perumpamaan ini tentang yang tertulis di ayat 15 ya, supaya hati-hati dengan ketamakan dan jangan bergantung pada kekayaan. Pembahasannya seperti sudah berjauh. Ya Pak, kita sedang membahas tentang perumpamaan dari orang kaya yang bodoh, dan pasti nanti konteksnya balik lagi ke inti poin utama dari ayat 15 sampai ayat 16 yang dijelaskan ya. Jadi bukan melebar jauh, tapi kita sedang membahas tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Silakan ikutin terus Pak Anggiat dan juga nanti bisa memberikan respon. Dan ada tanggapan dari Kak Ellen, menurut saya Kak, orang kaya ini menjadi bodoh karena menaruh jiwa dan hidupnya pada apa yang dia miliki, tanpa bersyukur kepada Sang Pemberi hidup. Setuju sekali ya, tidak ada ucapan syukur terhadap harta yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan dia nggak akan punya apa-apa tanpa Tuhan. Nah, pertanyaan dari Ibu Lani, ada Amin dari akun Yowab76. Investasi untuk masa depan kita apakah termasuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini? Padahal masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, kan? Sorry, ada yang mau membantu menjawab dari Ibu Lani tentang investasi? Silakan. Oke, untuk tentang investasi. Nathan. Investasi sudah saya belajar dari sedikit hal, belum banyak hal tentang investasi, namun investasi itu juga penting. Oke, investasi itu untuk hal berjaga-jaga, bukan berarti kita takut nggak dipelihara Tuhan, bukan. Investasi itu penting untuk mempersiapkan kebutuhan kita di masa depan. Contoh, Bapak Ibu punya anak, kan nanti Bapak Ibu perlu memikirkan anak ini nanti mau sekolahnya gimana, ya kan, dan sebagainya, kebutuhan dia apa. Nah, disitulah dimulai untuk investasi untuk ke masa depan anak-anak kita. Nah, itu yang penting. Jadi investasi itu menurut saya, apakah itu termasuk
mengumpulkan kekayaan dunia, mengumpulkan kekayaan dunia, menurut saya sih enggak juga. Jadi tergantung konsep kita sebenarnya. Ya, apakah tujuan kita untuk kesenangan diri sendiri atau orang lain atau bagaimana? Yang penting kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada Oke, thank tanggapan you. lain. Iya, jadi sebenarnya kan di satu sisi Tuhan itu udah beri kita hikmat dengan luar biasa gitu ya untuk bisa mengelola hidup Ya. kita, untuk bisa tetap fokus dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita khawatir akan masa depan kita, bukan berarti kita cemas atau tidak percaya akan kekuasaan Tuhan untuk menolong kita di masa depan. Enggak, kita sudah tahu Tuhan pasti menjamin dan menolong hidup kita. Tapi Tuhan juga berikan kita hikmat untuk bisa mengelola setiap memberikan tanggung jawab, ya balik lagi ya. Tuhan udah memberikan hikmat luar biasa, tanggung jawab untuk kita bisa mengelola hidup kita dan bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, karena Tuhan juga menginginkan kita di dunia ini untuk bisa menjadi berkat ya dari apapun yang kita miliki gitu. Nah, pertanyaan dari Ibu Deborah, jadi ada indikasi orang bodoh di hadapan Allah dalam perikop ini ya. Nah, sebenarnya setelah ini kita mau menjawab bagian ini. Tadi Pak Solution mengatakan, ini Pak Fredrik Takaliwungan, Kak, dari GPIB Bukit Sion Balikpapan. Salam kenal bersamanya. Salam kenal juga untuk Pak Fredrik, dari Ray juga menanggapi ya, salam kenal. Nah, balik ke pertanyaan berikutnya ya. Ini baru masuk kita ke tentang orang bodoh. Dalam firman Tuhan menyebut orang kaya ini bodoh. Menurut Karista, mengapa dia disebut sebagai orang bodoh dan apa arti bodoh dalam konteks ini? Silakan. Dua ya, berarti arti bodoh dan mengapa disebut bodoh. Ya, oke Kak. Kata bodoh, hai engkau orang bodoh ya, yang ada dalam teks kita yang sudah kita baca. Yang sudah kita baca. Sebenarnya ini makna spiritual juga ya. Frasa bodoh ini begitu keras yang udah ditegaskan oleh Tuhan kepada si kaya, kepada orang kaya yang bodoh gitu di sini. Perumpamaan ini dan kata bodoh ini dalam perumpamaan ini membuktikan bahwa semua orang yang mempersoalkan kekayaan demi orientasi diri sendiri itulah orang bodoh gitu. Kemudian yang kedua, mengapa disebut bodoh? Tega banget juga ya, kalau kita lihat sekilas kok Tuhan bilang bodoh, padahal kan ini orang kaya nih dari segi manajemen dia nih oke banget nih, si kaya ini tidak layak disebut bodoh. Faktanya si kaya ini bisa mengkalkulasi juga memultiplikasi hartanya, itu pinter banget. Tapi Yesus bilang ini bodoh ya. Dalam pandangan Yesus, si kaya yang bodoh ini dalam pandangan Tuhan tidak mempersiapkan diri soal kekekalan. Jadi kebanggaannya dia adalah soal materi, bukan Tuhan. Jadi dengan begitu, semua yang memprioritaskan dunia adalah orang bodoh. Ya, itu kan dari saya. Jadi kalimat yang terakhir ini yang menusuk banget ya. Semua yang memprioritaskan hal dunia adalah orang bodoh. Wah, Dan bukan tentang intelijensi ya gitu. Jadi bukan kita bicara tentang kamu bodoh nggak bisa 1 tambah 1 berapa nggak tahu. Tapi bukan itu, tapi tentang sesuatu yang konsekuensi ya. Dia nggak bikin konsekuensi ke depannya gitu. Atau dia nggak mikirin tentang hubungannya dengan Tuhan. Dan kita kalau lihat di perikopnya di atas, kita juga ngelihat bahwa yang ditakut itu bukan yang bisa membunuh jiwa, membunuh tubuh, tapi dia membunuh jiwa. Nah, itu yang mungkin orang ini termasuk orang seperti itu ya, nggak memperhitungkan tentang adanya Tuhan yang bisa membunuh jiwanya. Iya, dan kita maksudnya Mas Nathanael, Bang Nathanael, ada tanggapan kan? Ya, sudah pasti sama pandangan saya dengan Kak Krista. Iya. Ayat 20 dikatakan ya, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ini selain dia dikatakan sebagai orang bodoh, dikatakan juga malam ini juga jiwamu akan aku ambil ya. Bukan hanya orang bodoh lagi, tapi itu tadi secara jiwa juga akan diambil. Karena apa? Karena dia nggak menyadari dari siapa dia datang, dari siapa milik hartanya, dari siapa kekayaan yang dimiliki. Yang tahu dia punya segalanya, tapi dia nggak tahu itu semua milik siapa gitu ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan retorik juga sih bagi dia ya.
untuk apakah itu nanti gitu. Itu menjelaskan bahwa hanya dia sih yang bisa memberikan kekayaan, hanya dia yang bisa juga mengambil kekayaan itu pada waktu yang ditentukannya. Dan saat itu, selain dia dikatakan orang bodoh, kekayaanmu pun akan diambil malam hari ini karena kebodohanmu. Nah, balik lagi ke teks, saya ke Nathanael. Menurut Nathanael, apa yang seharusnya orang ini lakukan supaya tidak dikatakan bodoh? Silakan. Nah, oke. Apa sih yang seharusnya dilakukan orang kaya ini supaya dia tidak dikatakan bodoh? Ada dua hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, dia seharusnya berpikir untuk menjadi kaya bukan hanya kaya secara jasmani, materi, juga secara kaya akan Allah. Artinya dia kaya akan iman, kaya akan firman Tuhan, dan juga kaya akan hati yang ingin melayani Tuhan. Itu. Jadi semua yang dia miliki, dia terima dari Tuhan, dia juga kembalikan untuk Tuhan, dilakukan untuk Tuhan. Itu kekayaan. Yang kedua adalah menggunakan kekayaan sesuai dengan firman Tuhan. Seperti dalam, kalau kita buka di kitab Yakobus 1 ayat 27, dia menggunakan kekayaan Tuhan, ingin sekali mengatakan bahwa supaya kita menggunakan kekayaan kita dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, artinya menolong orang kesusahan. Ingat bahwa kekayaan itu adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, dan kita juga harus jadi berkat bagi orang. Nah, kalau kita sudah lakukan hal ini, kita tidak akan bodoh di hadapan Tuhan menurut saya. Itu. Ya, mungkin kita pintar di hadapan manusia, ternyata di hadapan Tuhan kita masih bodoh karena kita tidak mempunyai kekayaan secara rohani. Gitu. Oke. Iya, dan memprioritaskan Tuhan ya, balik lagi tadi kayak yang Karsa bilang, hal-hal yang tidak memprioritaskan Tuhan itu disebut sebagai orang bodoh. Berarti caranya untuk kita menjadi tidak orang bodoh di dalam firman ataupun dalam kehidupan kita yaitu tidak menomorsatukan kekayaan atau segala sesuatu yang bisa merebut kita dari Tuhan gitu ya. Kekayaan kan bisa jadi udah pasti berhala dalam kehidupannya, tapi saat ini mungkin di lingkungan kita atau dalam keberadaan kita bukan hanya kekayaan saja yang bisa merebut kita dari Tuhan, bisa mungkin kesehatan kita, bisa mungkin keluarga, pasangan dan lain sebagainya. Itu bisa saja juga merebut kita dari Tuhan dan membuat kita tidak menomorsatukan Dia. Nah, hal-hal ini juga bisa membuat kita sebagai orang yang bodoh kalau kita tidak kaya dulu di hadapan Allah ya. Nah, dari Kak Rista lah, apa yang Yesus ingin ajarkan kepada orang banyak dari perumpamaan ini? Apakah jangan menjadi orang kaya atau jangan menjadi orang yang bodoh? Silakan. Ya, sebelum saya kasih jawaban ini, ya kita harus tahu dulu nih kalau Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita itu sumber segala sesuatu gitu. Kekayaan Dia punya, pengetahuan Dia punya, ya Tuhan punya segala sesuatu. Dan Bapak kita tuh punya kedaulatan penuh ya. Secara prinsip ya, perumpamaan ini juga sekaligus nih Kak, menyadarkan kita bahwa ya di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang kaya. Itu sudah mutlak. Jadi kita nggak usah tanya ke orang lain, tapi emang kita sudah jadi orang kaya ya. Ini bukan kesalahan, karena Tuhan juga menuntut kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Tapi bukan menurut dunia, melainkan menurut Allah. Dengan demikian, orang yang kaya dalam Tuhan itu seharusnya tidak boleh bodoh lagi, karena konsepnya udah baru kan, konsepnya sudah baru. Dan Tuhan rindu juga agar orang banyak, termasuk kita, maksudnya orang banyak yang mengikut Dia, pada konteks ini tidak condong lagi sama harta kepada materi, tetapi pada Tuhan. Kita harus menjadi orang kaya yang tidak bodoh dalam pandangan Tuhan. Itu aja. Iya ya, jangan jadi orang kaya atau jangan jadi orang bodoh, jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Ya. Oke. Iya. Perlu hati-hati terhadap bahaya ketamakan ya, dari penyembahan kita terhadap kekayaan yang ingin melepaskan kita dari Tuhan, bukan kepada pencipta kita tapi kepada ciptaannya gitu ya. Nah, pelajaran aplikasi apa tadi yang akan teman-teman lakukan dari pelajaran perumpamaan hari ini tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh? Ini nanti dari Nathan terus dilanjutkan ke Kak Rista dan mungkin bisa berbagi aplikasi praktik yang akan dilakukan setelah penggalian ini. Silakan.
Oke, dari sini kita banyak belajar bahwa jangan jadi orang kaya yang bodoh dan jangan jadi orang bodoh. Itu dua hal yang berbeda. Jadi Tuhan Yesus sangat menekankan hal itu. Dia melihat seorang yang tadi juga bertanya, Tuhan, berikan saya keadilan. Artinya dia adalah orang yang khawatir. Dia khawatir bahwa Tuhan tidak akan menolong dia. Salah satu tokoh, saya lupa namanya, tokoh Jawa orang Muslim mengatakan, hal yang paling menghina Tuhan adalah ketika kita khawatir tidak akan melindungi kita gitu kan, tidak akan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, itu adalah hal yang merendahkan Tuhan. Nah, aplikasinya bagaimana gitu? Kita harus dapat menyeimbangkan hal materi dan juga hal rohani di dalam kehidupan kita. Jangan lebih tinggi materinya, rohaninya kita nggak bangun. Atau bahkan kita sibuk dengan rohani, tapi lupa dengan akan kehidupan kita sendiri, kebutuhan tubuh kita. Jadi itu harus disimbangkan kedua hal ini. Kalau materi kita naikkan, rohani kita juga kita naikkan. Kalau rohani kita naikkan, jadi materi kita naikkan. Bagaimana caranya? Yaitu kalau materi dikembangkan dengan banyak belajar dan banyak praktek, bahkan berani untuk mengambil keputusan dan tindakan. Itu kalau mau pertama materi. Yang kedua, secara rohani, membangun hubungan dengan Tuhan. Entah itu baca firman Tuhan, membangun hubungan berdoa dengan Tuhan secara pribadi, dan bahkan jangan pernah meninggalkan ibadah hanya karena materi. Ya kan? Terlalu sering kita seperti itu, karena ingin memperkaya diri, kita lupa beribadah sama Tuhan. Nah, itu sih aplikasi yang saya dapat dari pembacaan ayat ini. Amin. Ya, terima kasih banyak Nathan. Wow, sangat menggugah sekali ya. Dari Insta? Ya, tadi sudah sama juga sih dengan Kak Nathan ya. Tapi yang beberapa catatan yang aku udah tulis sih ada dua sih buat aku ya. Yang pertama berhikmat, dan yang kedua kita sebagai orang Kristen kita tuh harus tetap waspada untuk bisa ngebedain keinginan diri kita sama kehendak Tuhan. Itu kan beda tipis. Kita kadang-kadang tuh terjerat sama keinginan diri kita. Kita pikir keinginan diri kita itu tuh sama kayak sama kehendak Tuhan. Padahal itu kan tidak sama. Saya juga sebagai anak Tuhan tidak boleh melayani kedagingan. Kita harus lebih cepat peka bahwa segala sesuatu yang untuk memuaskan diri kita sesaat tanpa memikirkan soal kekekalan yang sifatnya lebih abadi, kita udah perlu hati-hati nih, kita perlu kasih tembok yang tinggi supaya kita jangan sampai jatuh dan jadi bodoh gitu kan. Tetap berhikmat sih Kak. Itu aja. Amin. Ya, terima kasih banyak Kak Rista untuk hasil penggalian dan juga aplikasi praktis yang akan dilakukan dari penggalian kita malam hari ini. Dan sama seperti teman-teman sahabat-sahabat yang sudah bergabung juga menambahkan dari Ray, dari Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Oke ya, kita mengakui siapa kita di hadapan Allah ya, keterpisahan kita karena dosa. Ketika kita menyadari itu, kita akan melihat Allah itu lebih yang terutama dari segala apapun. Kita ketika datang ke dunia ini tidak memiliki apa-apa, semuanya pemberian Allah gitu ya, dan kita harusnya bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, termasuk untuk kehidupan kekal ya, tentang keselamatan dan yang punya kerajaan surga. Kalau kita sudah menyadari siapa kita dan di hadapan Allah dan Allah yang menyelamatkan kita. Dari Pak Solution Balikpapan, dari Pak Fredrik, pandangan saya tentang orang kaya yang bodoh adalah orang yang hanya menggantungkan hidupnya kepada suatu harta benda, bukan kepada Tuhan. Iya, benar sekali. Dan malam hari ini teman-teman terima kasih banyak karena sudah berbagi dari penggalian malam hari ini. Saya pikir banyak sekali hal baru yang kita dapatkan, walaupun mungkin penggalian ini sudah cukup sering kita bahas, sudah mungkin cukup sering juga didapatkan dari khotbah di gereja atau dari komunitas kita, tapi kiranya ini bisa menolong kita untuk memikirkan ulang terkait bagaimana kita di hadapan Allah ya. Saya sendiri belajar bahwa sebenarnya kita di hadapan Allah itu berdiri dengan tangan kosong gitu. Bahkan ada kata lagu pujian, kita itu datang ke dunia itu pun nggak punya apa-apa gitu ya. Kita tidak membawa apa-apa gitu ketika kita datang ke dunia. Kita punya apa-apa sekarang itu pun karena Tuhan gitu, dan karena hidup kita hanya akan sekali, hidup kita hanya akan sekali di dunia ini. Mari kita manfaatkan hidup kita dengan sebaik mungkin, termasuk untuk terus menjauhkan diri dari bahaya ketamakan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan.
dan berupaya untuk lagi-lagi menyimpan harta di hadapan Tuhan untuk surgawi ya, dan menjadi kaya di hadapan Tuhan. Dan kiranya pengajaran Yesus tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh malam hari ini bisa menolong kita untuk terus memprioritaskan Tuhan lagi-lagi di atas segalanya. Ya. Dan, jadi kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada malam ini adalah jangan menjadi orang bodoh, waspada terhadap ketamakan, dan juga sebagai orang percaya fokus kita seharusnya kepada Tuhan, sebab Dia yang memberi kita hikmat untuk hidup sebagai orang percaya, dan juga memfokuskan diri pada apa yang pada Tuhan, dan juga memfokuskan apa yang kita punya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, itu dari saya. Iya, terima kasih kembali untuk guest kita. Ada Rista, ada Nathan. Kapan-kapan kita ikut lagi dalam PA ini ya. Nanti akan dikontak lagi. Kayaknya seru nih dengan teman-teman ini. Sangat terbuka sekali dengan pandangan yang didapatkan dan dibagikan malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan menutup acara PA online kita. Tapi satu lagi ada tanggapan dari Pak Fredrik, Amin, dan juga Kak Ellen menambahkan, loh ini pertanyaan nih. Lalu bagaimana membedakan kehendak Tuhan dan kehendak manusia, Kak? Sedangkan keduanya beda tipis. Iya. Ini kita mau jawab sekarang atau gimana? Ini waktu ini sudah sangat mepet. Iya, mungkin nanti. Di DM dengan. Iya, nanti. Nanti akan kita jawab setelah ini ya, Kak Ellen ya. Jadi akan di DM oleh admin untuk jawabannya. Nah, kita akan tutup pengalihan kita malam hari ini. Saya minta Kak Nathan bisa menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pendalaman Alkitab malam hari ini tentang belajar dari orang kaya yang bodoh, di mana kami harus selalu merendahkan hati. Segala sesuatu yang kami terima, segala sesuatu yang kami miliki adalah sumbernya dari Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan, supaya kami tetap merendahkan diri ke hati kami dan tetap ingat akan Tuhan dalam segala hal yang apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati juga semua yang sudah menonton dimanapun berada. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Salam. Berkati. Oke, malam minggu depan kita akan ketemu kembali teman-teman dalam perumpamaan yang lainnya, masih terkait perumpamaan tanggal 17 Juli, kita akan belajar tentang perumpamaan anak yang hilang dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini menarik karena ini juga sering dibahas nih, anak yang hilang, tapi sebenarnya bukan satu yang hilang, ada dua. Nah, seperti apa kita akan bahas minggu depan. Dan kalau teman-teman tertarik ingin menjadi guest seperti Rista, seperti Nathan, silakan nanti bisa kontak admin, atau kita udah punya nomor WA, silakan kontak, hubungi kita lewat jalur-jalur medsos dari Hilsa atau dari AYOPA. Nanti teman-teman bisa dihubungi oleh admin supaya kita bisa menggali sama-sama ya, dan bisa berbagi dari penggalian kita terhadap pasal-pasal yang terkenal dalam PA Online Alkitab ini.